Assalamualaikum teman-teman. Di sini aku mau cerita tentang pengalaman aku berjuang meningkatkan produksi ASI dari mulai yang ASIku cuma 20 mili sampai aku bisa menghasilkan 200 mili dalam sekali pumping. Cerita lengkapnya ada di video ini, tonton terus sampai habis, jangan di-skip dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Pertama-tama, di sini aku mau disclaimer dulu. Aku ini adalah ibu rumah tangga, aku bukan ahli gizi, aku bukan dokter, aku bukan konselor laktasi juga. Di sini aku murni untuk menceritakan tentang pengalamanku pribadi selama aku berjuang mengasihi anakku. Oke? Ceritanya berawal dari aku selesai melahirkan anakku. ASI aku lancar-lancar aja, normal, banyak. Kemudian karena aku baru pertama kali menyusui, puting aku berdarah, lecet, aku nggak kuat saat menyusui, selalu ada rasa takut, selalu ada rasa kesakitan, greges, gemeter. Pokoknya singkat cerita, akhirnya aku memutuskan untuk berhenti menyusui. Selama aku berhenti menyusui ini, aku berusaha untuk menyembuhkan lukanya dengan madu, dengan salep. Pokoknya gimana pun caranya harus segera bisa sembuh dan aku bisa kembali menyusui anakku lagi. Kurang lebih sekitar 3-7 harian, itu nggak lama. Pokoknya cuman 3-7 harian itu sudah sembuh. Kemudian aku coba untuk kembali menyusui anakku lagi. Tapi di sini akhirnya menjadi drama. Anakku menolak ASIku. Jadi dia lebih memilih DOT. Ya wajar ya, karena air susu yang keluar dari DOT lebih deras ketimbang ASI yang keluar dari aku. Jadi karena udah lama nggak menyusuin, akhirnya produksinya berkurang. Jadi yang tadinya deras akhirnya kembali seret, nggak bisa keluar ASI yang banyak lagi. Akhirnya dia memilih untuk minum susu dari DOT begitu. Istilahnya bingung puting. Di sini aku galau habis-habisan, hatiku sakit, aku nangis-nangis. Pokoknya aku hampir terkena baby blues. Setelah aku bisa menenangkan diri, akhirnya aku berpikir jernih. Kemudian aku berusaha gimana caranya untuk bisa menyusui anakku. Aku belajar dari saudara-saudara, aku belajar dari buku, belajar dari internet, aku bahkan belajar dari konselor laktasi. Tapi aku tidak bertemu langsung dengan konselor laktasinya, aku cuma konsultasi melalui chatting di WA gitu. Nanti hasil chattingan aku dengan konselor laktasinya aku tunjukin di sini supaya kalian bisa lihat gimana perjuangan aku sampai nangis-nangis waktu itu, sampai akhirnya aku bisa menyusui sekali pumping bisa 200 mili. Itu nanti aku tunjukin di sini juga supaya kalian bisa lihat asikku sampai segitu. Oke, selanjutnya dari semua yang aku pelajarin, intinya aku menemukan 7 poin penting untuk meningkatkan produksi ASI. Ini aku catat, aku rangkum, pokoknya ada 7 poin semuanya. Yang pertama itu adalah pelancar ASI. Jadi aku waktu itu rajin konsumsi pelancar ASI. Pelancar ASI itu cocok-cocokan, setiap orang beda-beda. Yang cocok untuk temanku, yang cocok untuk saudaraku, belum tentu cocok di aku. Yang bisa cocok di aku, bisa bikin ASIku deras, belum tentu cocok di mereka juga gitu. Jadi ini dicoba-coba sendiri, mana yang lebih pas, yang bikin ASImu lancar. Itu aku minum setiap hari, pokoknya harus setiap hari. Kemudian, poin yang kedua adalah rajin pumping.
Jadi teorinya itu tertulis bahwa semakin banyak permintaan, semakin banyak juga produksi ASI. Kita rajin pumping itu untuk menciptakan permintaan. Jadi permintaan banyak, akhirnya produksi ASI banyak. Itu yang diharapkan seperti itu. Jadi aku di sini rajin pumping setidaknya 1 kali sehari karena aku selalu menyusuin anakku secara langsung 24 jam gitu. Kemudian poin yang ketiga itu konsumsi 3 liter air putih minimal. Ini setiap hari harus benar-benar konsumsi 3 liter air putih. Jadi yang aku pikirin, kalau aku mau menghasilkan cairan yang banyak, aku harus memasukkan cairan yang banyak juga ke tubuhku gitu. Gimana aku mau menghasilkan banyak cairan kalau tubuhku nggak punya cairan? Dan kalau untuk orang dewasa normal, itu setidaknya kamu konsumsi 2 liter air putih. Sedangkan di sini aku harus menyusui anakku. Setidaknya aku harus menambahkan 1 liter air putih untuk tubuhku. Jadi setiap hari konsumsi 3 liter gitu. Kemudian poin yang keempat adalah makanan bergizi atau suplemen. Pokoknya kalau kamu mau menghasilkan ASI yang banyak, tubuh kamu harus punya bahan bakunya. Yang aku pikirin seperti itu. Jadi aku harus memberikan tubuhku makanan yang bergizi ataupun suplemen, pokoknya makan makanan gizi seimbang, mulai dari nasi, lauk, sayur, buah, susu, karbohidrat, protein, lemak, serat, pokoknya terpenuhi semua gitu. Kamu bisa dari makan makanan sehari-hari atau dari suplemen, banyak suplemen-suplemen untuk menyusui, pokoknya jangan sampai kekurangan gizi gitu. Poin yang kelima yang sering aku dengar dari ibu-ibu menyusui lainnya itu adalah happy. Pokoknya nggak boleh stres, harus happy. Kamu coba untuk kuliner, kamu coba untuk jalan-jalan, lihat pemandangan. Pokoknya setiap kali ada yang terlintas yang bikin hati kamu nggak nyaman, itu kalau aku biasanya aku berusaha untuk senyum yang pertama, karena dengan senyum itu langsung otak merespon untuk happy. Ya begitu deh yang aku rasain. Kalau pengalaman kalian gimana, nanti kalian bisa cerita di kolom komen, oke? Kemudian yang keenam adalah tanpa KB. Di sini aku nggak ngerti sama sekali karena aku nggak pernah pakai KB. Jadi ini aku catat karena aku baca-baca di testimoni yang lain, mereka pada cerita kalau KB hormonal itu berpengaruh kepada produksi ASI. Aku nggak tahu benernya gimana, mungkin kalian lebih tahu, nanti bisa cerita. Yang terakhir, poin yang ketujuh itu tidak dalam keadaan hamil. Jadi ceritanya begini, aku punya saudara, dia aku bantu gimana caranya untuk memproduksi ASI lebih banyak, karena waktu itu aku sudah ASInya deras ya. Jadi aku cerita pengalaman aku ke dia, kemudian aku bantu dia harus lakuin ini. Kemudian kok hasilnya nggak memuaskan, ASInya nggak naik-naik, produksinya segitu-segitu aja. Akhirnya aku curiga dong, nasihat-nasihatku dilakuin apa enggak gitu kan. Ternyata semua nasihat aku udah dia lakuin, tapi hasilnya masih tetap tidak meningkat sama sekali. Jadi produksinya sedikit banget gitu. Nah, kemudian bulan berikutnya dia ternyata cerita ke aku bahwa dia positif hamil. Jadi mungkin ya karena dia hamil itu makanya produksi ASI selalu sedikit, nggak bisa meningkat. Jadi itu semua poin-poin yang aku catat untuk meningkatkan ASI.
Itu semua pengalaman aku yang aku lakuin untuk meningkatkan ASI. Waktu itu ASIku cuma 20 mili, akhirnya menjadi 200 mili dalam sekali pumping, kanan dan kiri ya. Semuanya ada 7 poin, kalian bisa lakuin itu semua. Tapi di sini aku perjelas lagi bahwa aku bukan konselor laktasi, aku juga bukan dokter, aku bukan ahli kesehatan atau ahli gizi. Di sini aku cuman ibu rumah tangga yang cerita pengalaman aku pribadi. Mungkin kalian ada info yang lebih jelas, kalian bisa cerita di kolom komentar, atau kalian punya pengalaman yang sama gimana cara meningkatkan ASI, tolong kalian cerita juga. Oke. Terus nanti aku bakal bikin video lagi untuk menjelaskan tiap-tiap poinnya. Kalian bisa tonton di video selanjutnya. Nanti di sana lebih jelas semuanya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.